Cara bersama jurnalis olahraga asal Italia Fabrizio Romano, Kluivert yakin bersama timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kepada Fabrizio, Kluivert menjelaskan antusiasmenya untuk melatih skuad Garuda. Dalam wawancara itu, Kluivert juga menjelaskan misinya bersama timnas Indonesia. Ia akan membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kluivert mengaku sangat bersemangat untuk berkontribusi pada kemajuan timnas Indonesia dan sudah menantikan untuk bekerja sama dengan semua orang di timnas. Selain pelatih dan pemain, Kluivert pun menyinggung pentingnya pendukung atau supporter. Indonesia kini berada di grup C kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Indonesia berada di posisi ketiga dengan raihan 6 poin sama dengan Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain. Skuad Garuda hanya tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua dan berjarak 10 poin dari Jepang di posisi teratas. Dengan sisa 4 pertandingan, 2 diantaranya pertandingan di kandang, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka. So Patrick wanted to ask you your ambition, your mission as the head coach of Indonesia. What do you want to achieve with them? Well, the mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. And what about the team, Patrick? Do you have everything in place? What's the planning about that? Well, as everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap alasan dibalik penunjukan Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala timnas Indonesia usai pencopotan Shin Tae-yong yang diumumkan 6 Januari 2025. Erick menekankan keputusan yang diambil untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Yang dianggap berprestasi kemudian diputus kontraknya, tetapi pilihannya sementara Kluivert itu tidak memiliki rekam jejak pelatih gitu. Nah, ini sekali lagi menimbulkan kalau dibilang rekam jejak sebagai pelatih, CV sebagai pelatih yang gemilang kalau dibandingkan dengan STY. Banyak pelatih yang sukses tidak punya rekam jejak yang bagus jadi sukses. Zidane, bekas pemain legenda, sukses di Real Madrid. Beri kesempatan gitu. Dan kalkulatif yang kita lakukan tadi kan, kita ini membentuk sebuah tim. Bahwa tidak bisa terjadi degenerasi tim nasional kita ini menjadi sebuah kulturisme. Ini penting gitu karena kita benar-benar ingin tadi mimpinya kita jaga. Saksikan pernyataan lengkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal digantinya juru taktik timnas Indonesia dalam program Rossi bertajuk STY berakhir di Januari. Malam ini, Kamis 9 Januari 2025, pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat, hanya di Kompas TV. Timnas Indonesia resmi memiliki pelatih baru usai PSSI memutus kontrak Shin Tae-yong yang diumumkan 6 Januari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjanjikan akan memperkenalkan langsung pelatih baru skuad Garuda ke publik pada 12 Januari. Di lanjutan kualifikasi Piala Dunia akan menjadi saksi Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Di era Kluivert, sejumlah nama pemain yang pernah dicoret Shin Tae-yong berpeluang kembali mewarnai skuad Garuda. Ada sejumlah nama pemain yang disebut punya peluang kembali masuk skuad Garuda setelah sempat tak dipanggil STY dalam sejumlah laga terakhir, antara lain Elkan Bagot, Stefano Lillipali, dan Eleanor Reinders. Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Sempat disebut ada ketegangan dengan STY. Ada pula winger Borneo FC Samarinda, Stefano Lillipali, tidak masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar yang disebut punya kendala fisik jika masuk timnas, meskipun tampil gemilang bersama Borneo FC di Liga 1 2023-2024. Juga Eleanor Reinders yang masuk di menit 46 menggantikan Sandy Walsh saat Indonesia menghadapi tuan rumah Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan absen dalam 2 pertandingan melawan Tiongkok dan Jepang. Eleanor tidak masuk dalam daftar susunan pemain Indonesia. Namanya juga tak ada di bangku cadangan. Publik menanti strategi yang akan digunakan pada era Patrick Kluivert.
Pengamat menilai racikan strategi sang peramu sangat bergantung pada komposisi pemain yang dimiliki sebuah tim. Dan bagaimana racikan strategi yang dibangun itu kan harus mengacu kepada tadi komposisi pemain yang dimiliki. Apakah yang dibutuhkan untuk saat ini? Kita butuh kemenangan. Tapi kalau kita bermain dengan hanya memikirkan kemenangan dan melihat permainan Australia kemarin, kita juga harus hati-hati dengan gaya bermain Australia. Dan kita bermain dan sedikit defensif. Mungkin ini yang dikomplain oleh para pemain diaspora. Jadi mereka mau bermainnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan itu harusnya bukannya disepakati, tapi itu sudah tujuan dari tim pelatih dan tim analisnya bahwa ini kekuatan kita, ini kekuatan lawan, ini yang cocok buat menghadapi lawan. Strategi dan keampuhan timnas Indonesia bersama pelatih baru Patrick Kluivert dalam waktu dekat akan diuji dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia babak ketiga kala laga tandang ke Australia pada 20 Maret 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Lolos Piala Dunia jadi target bagi Patrick Kluivert. Lalu bagaimana strategi yang akan diterapkan Kluivert? Kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini mantan pemain Timnas Indonesia Firman Utina dan pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung. Bung Firman, begini, timnas kita akan dilatih oleh seseorang yang terbiasa dengan pertandingan di Liga Eropa. Apakah akan butuh adaptasi yang ekstra dengan waktu yang terbilang singkat 2,5 bulan atau justru sebetulnya masih bisa diadaptasi lagi? Ya jelas ya, saya lihat bahwa pergantian pelatih ini jelas harus membutuhkan waktu, membutuhkan adaptasi. Tapi Coach Patrick Kluivert ini udah mengetahui, dia juga udah biasa menjalankan di Eropa sana. Jadi saya rasa hal seperti ini hal yang biasa di Eropa. Kadang di pertengahan musim ada dipecat pelatih atau diganti pelatih, ini hal yang biasa di sepak bola ya. Kalau kita ketahui pasti beban ada di Coach Patrick Kluivert. Tapi kita harus juga memberikan waktu kepada Patrick Kluivert ini dia untuk supaya lebih banyak mengetahui terutama kultur di Indonesia ini seperti apa. Jelas dia baru, jadi semua pelatih siapapun itu kita harus berikan waktu kepada pelatih itu sendiri gitu. Sehingga menurut Anda Bung Kesit dalam masa adaptasi tapi udah kepepet waktunya menuju lanjutan kualifikasi, pendekatan apa dulu yang harus diperhatikan oleh coach baru kita ini? Iya, biasanya kalau pelatih baru yang dilakukan pertama kali adalah bagaimana kemudian mendekatkan diri dengan para pemain yang akan dilatihnya ya. Saya pikir itu sesuatu yang normal dimanapun. Kemudian kalau soal adaptasi, saya kira buat Patrick Kluivert tidak butuh waktu yang lama sih ya menurut saya. Kenapa? Karena mayoritas pemain-pemain Indonesia ini kan pemain-pemain diaspora yang asalnya memang pernah berkiprah di klub-klub Liga Belanda ya. Jadi artinya bahwa secara sistem di kompetisi Liga Belanda itu kan sudah berjalan dengan baik ya. Bahwa setiap pemain di Liga Belanda goalnya adalah bagaimana kemudian mereka disiapkan untuk menjadi pemain tim nasional ya. Pasti mereka sudah punyalah itu guide-nya gitu ya. Artinya ketika mereka kemudian berkumpul menjadi satu, kemudian ada pelatih Belanda yang menangani mereka, ya saya pikir tidak terlalu panjang waktu yang dibutuhkan untuk Sintayong, maksud saya Patrick Kluivert untuk menangani tim nasional Indonesia. Oke, dengan target kita mengejar untuk bisa lolos masuk ke Piala Dunia itu bisa dibilang target yang cukup besar begitu, cukup ambisius. Maka kemudian pendekatan strateginya akan bagaimana dengan Coach Kluivert ini bagi para pemain kita dan sejauh mana pengaturan formasinya ke depannya. Kita akan bahas ini lagi nanti di segmen berikutnya, usai jeda berikut.